Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, saya ada hadiah. Hadiahnya sangat menarik, sangat mahal. Padahal saya tadi mau kasih private jet. Nah, berkali-kali loh, yaitu Kaisang memancing emosi dari masyarakat ya. Bahkan pada waktu lalu, ya ketika masyarakat mengkritik dari kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo, dan bahkan ada salah satu ya tokoh politik bahkan geram dan menyebut kata-kata Mulyono. Itu Mulyono adalah nama kecil dari Presiden Joko Widodo. Bukannya introspeksi dan lain sebagainya, malah Kaisang memancing emosi lagi, yaitu menggunakan kaos atau rompi yang bertuliskan Putra Mulyono. Nah, sungguh menjadi kebanggaan ya. Dan bahkan juga tidak hanya Kaisang saja, Bobi Nasution dan bahkan juga memperkenalkan putra dan menantu dari Mulyono. Nah, itu juga sangat memancing reaksi publik. Dan saat ini kita juga dikejutkan ya, walaupun bercanda menurut saya juga tidak pantas ya. Karena sampai saat ini pun juga tidak ada keterangan resmi dari KPK terkait pesawat jet pribadi itu gratifikasi atau bukan. Sampai saat ini pelaporan pun juga belum diproses dan lain sebagainya. Keterangan dari Kaisang pada saat lalu juga belum diumumkan hingga saat ini. Minta kader PSI menangkan RK Suswono, Kaisang, kalau semua semangat saya kasih private jet. Ini menurut saya bercanda pun menurut saya tidak pantas sekali ya, mengingat Kaisang adalah putra dari Presiden Jokowi. Seharusnya diem saja lah. Kalau kita lihat dari anak-anak presiden-presiden lainnya ya, seperti Pak SBY, itu bahkan juga ya mending diam daripada memancing emosi publik. Menurut saya diam itu lebih baik ya daripada memancing emosi dari masyarakat. Nah memang sih, bahkan dikomentari oleh Narkosun, bener-bener tengil nih bocah. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini bener-bener tengil atau lebih daripada tengil? Karena setiap kali ada fenomena seperti ketika masyarakat mengkritik Pak Mulyono, malah menggunakan rompi Putra Mulyono. Dan ketika saat ini, ketika masyarakat tengah mengkritik penggunaan pesawat jet pribadi, dan bahkan ada yang melaporkan itu termasuk gratifikasi atau tidak, bahkan malah membuat guroan setidaknya. Kalau semua semangat menangkan RK Suswono, saya kasih private jet. Ini sangat wow sekali lah. Sungguh tidak punya gagasan sama sekali. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini juga ya seharusnya malah memikirkan perusahaan udang Kaisang, karena saat ini dari pemberitaan rugi 210 miliar pada semester 1 2024. Nah, kalau orang biasa rugi sekian miliar itu sudah pusingnya minta ampun ya, pandangan kosong dan lain sebagainya. Tidak usah bermiliar-miliar lah, bahkan rugi puluhan juta, bahkan juga sangat memusingkan sekali. Tetapi tidak dengan Kaisang, ketika bisnisnya semuanya bangkrut, tetapi Kaisang malah bisa menikmati fasilitas private jet. Ini sangat wow sekali ya. Nah, perusahaan udang investasi Kaisang rugi 210 miliar. Perusahaan udang terafiliasi Kaisang Pangarep PT Panca Mitra menelan rugi hingga 12 juta US atau sekitar 210 miliar. Kinerja tersebut berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu, di mana perusahaan meraup laba 3 juta US. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, rugi terjadi lantaran penjualan anjlok 40,2% dari 100 juta US menjadi 59,9 juta US atau 982 miliar. Penurunan penjualan terjadi pada seluruh jenis udang mulai dari Faname hingga Black Tiger. Sementara itu total aset PMPP naik dari 299,72 juta pada akhir 2023 menjadi 308 juta US pada akhir semester lalu. Selanjutnya, total ekuitas perusahaan tercatat turun dari 81 juta US menjadi 73 juta US. Sebaliknya, total liabilitas perusahaan meningkat dari posisi akhir 2023 yakni dari 218 juta US menjadi 234 juta US. Jadi
Bisnis Kaisang yang satu ini, perusahaan udang, bahkan di semester 1 rugi 210 miliar. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan pada pemberitaan yang lalu ya, tidak hanya udang itu menurut saya sangat masuk akal sekali lah. Bahkan es doger milik Gibran pada saat lalu itu ada yang menyuntik dana sampai 71 miliar. Bayangkan es doger ada yang suntik dana 71 miliar. Ini es doger apaan ini ya? Ini pada tanggal 19 Juni 2022. Bisnis es doger milik anak Presiden Jokowi, Gibran Gula, mendapat suntikan dana puluhan miliar dari perusahaan modal Ventura Alpha. Wali Kota Surakarta itu menilai suntikan dana tersebut merupakan hal yang biasa dalam dunia usaha. Hal itu ia lontarkan untuk menanggapi komentar miring dari sejumlah pihak atas besarnya suntikan modal tersebut. Gibran pertanyakan mengapa suntikan itu baru dipertanyakan publik sekarang, padahal itu sudah lama dilakukan. Berdasarkan catatan Alpha JWC, suntikan itu dilakukan pada 2019 lalu senilai 5 juta US atau sekitar 71 miliar. Ya kayak gitu cara kerjanya. 71 miliar untuk pembukaan cabang biasa, kata Gibran di Solo, seperti dikutip Antara pada 18 Januari yang lalu. Menurutnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari suntikan dana tersebut, terlebih uang tersebut langsung masuk ke perusahaan, bukan ke kantong pribadinya. Ya seperti itulah. Nah, di sini video dari Kaisang ketika akan menghadiahi kader PSI yang semangat untuk memenangkan RK Suswono. Siap ya? Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, saya ada hadiah. Hadiahnya sangat menarik, sangat mahal. Ini padahal tadi saya sudah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda, padahal saya tadi mau kasih private jet. Ya, seperti itulah. Nah, dari sini dikomentari oleh Han Solo, niatnya bercanda tapi garing. Logika Dimas, politik muda dengan rasa percaya diri yang kuat seperti agak sulit dicari. Darah Mulyono yang mengalir di urat nadinya memang tidak kaleng-kaleng. Jadiin duta aja, haha. Dia berpikir dia betul-betul untouchable. Yang modal muka tebo kabel dan otak kosong kabel. Kalau Bapak Mulyono udah lengser, dia tidak lama lagi jadi ya. Seperti itulah. Mantap Mas Gibran, biarkan pembencimu pada ini salah lagi. Mas Kaisang tahu negara dikangkangi bocil. KPKRI sudah dibawa ke dia. Ya gini dong, perang terbuka jadi tampak jelas, jangan seperti Fufafa sembunyi. Masalah penegakan emang ada yang berani sama dia dan keluarganya, mana ada nantangin pakai perkara. Ya seperti itulah. Ya, tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.